Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas PBOE akan mempresentasikan tugas proyek kami. Di tugas proyek ini kami membuat sebuah aplikasi keuanganku, di mana aplikasi keuanganku ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis CLI Command Line Interface. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Evi Hidayatun Nafiah, NIM 192410101086. Saya Safa Arika Anindira, NIM 192410101090. Nah, apa sih aplikasi keuanganku? Aplikasi keuanganku ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis CLI Command Line Interface yang digunakan untuk memudahkan user dalam melakukan pencatatan baik pengeluaran dan pemasukan keuangan, serta meningkatkan user untuk rajin menabung setiap harinya. Dengan adanya aplikasi ini, pencatatan yang dilakukan oleh user dapat terdata secara rinci sehingga risiko kesalahan data sangat kecil. Latar belakang kami membuat aplikasi keuanganku ini dikarenakan pencatatan manual itu beresiko memiliki kesalahan data yang sangat besar. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencatat itu lebih lama, dan apalagi jika menggunakan pencatatan manual seperti buku catatan, beresiko tinggi jika hilang, catatan itu rusak, bahkan robek. Padahal pencatatan keuangan ini penting karena untuk mengetahui pendapatan yang dibelanjakan itu berapa maupun pemasukan yang masuk itu berapa. Seperti kami mahasiswa saat mengekos sering tidak sadar dalam membelanjakan uang, dan kadang sering tidak sinkron apabila menghitung antara uang yang ada dengan pengeluaran yang dikeluarkan karena lupa mencatat. Oleh karena itu, kami menawarkan aplikasi bernama Keuanganku, di mana aplikasi tersebut memberikan kemudahan user dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, sehingga resiko kesalahan ataupun kehilangan data sangat kecil. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi keuanganku ini ada 6. Yang pertama ada daftar, login, pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan yang terakhir ada logout. Di sini saya akan menjelaskan 3 fitur yang pertama, yaitu daftar, login, dan pemasukan. Pada fitur daftar ini berisi username dan password. Jadi, user dapat mendaftarkan akunnya dengan memasukkan username dan password. Username di sini harus bersifat unik atau tidak boleh sama dengan user yang lain. Kemudian yang kedua adalah login. Sama seperti daftar, login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Jadi jika belum daftar, tidak bisa login. Untuk melakukan pemasukan, pencatatan pemasukan, pencatatan pengeluaran, dan pencatatan tabungan, user harus login terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah fitur pemasukan. Di sini fitur pemasukan berisi tentang pencatatan pemasukan dari user, yaitu ada username, tanggal, kategori, dan jumlah. Username di sini adalah username dari user yang melakukan pencatatan. Kemudian tanggal di sini yaitu tanggal pemasukan di mana user melakukan pemasukan tersebut. Kemudian yang ketiga kategori. Kategori di sini kategori dari pemasukan seperti contoh gaji dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah jumlah, yaitu jumlah pemasukannya. Nah, fitur selanjutnya itu ada fitur pengeluaran. Pada fitur pengeluaran ini hampir sama dengan fitur pemasukan, di mana untuk menambahkan data pencatatan pengeluaran, user harus memasukkan username, tanggal pengeluaran, kategori pengeluaran seperti tagihan dan lain-lain, serta jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan. Yang selanjutnya ada fitur tabungan. Pada fitur tabungan ini, ketika user ingin menambahkan data tabungan, maka user dapat memasukkan username, tanggal tabungan, serta jumlah yang telah ditabung. Dan terakhir ada fitur logout. Pada fitur logout ini dapat digunakan apabila user telah selesai menggunakan aplikasi keuanganku ini.
Selanjutnya ada diagram BPMN atau Business Process Model dan Notasi yang berisi urutan proses yang dapat dikerjakan oleh aplikasi. Di sini kami mencontohkan proses daftar akun di mana aktor atau penggunanya yaitu pencatat. Pertama, hal yang harus dilakukan oleh pencatat adalah masuk ke menu login. Jika dalam menu login tersebut, pencatat memilih menu 1 atau menu daftar, akan masuk ke menu daftar. Jika tidak memilih menu 1, akan tetap pada menu login. Kemudian, setelah masuk ke menu daftar, pencatat harus menambahkan data akun yang akan diteruskan ke dalam database data akun. Kemudian masuk ke decision, apakah data tersebut sudah terisi semua? Jika sudah, akan masuk ke decision selanjutnya. Jika belum, akan kembali menambahkan data akun. Kemudian decision selanjutnya yaitu apakah username sudah ada? Jika sudah, maka akan kembali ke menu login. Karena sesuai fitur yang telah dijelaskan tadi, username bersifat unik atau tidak boleh sama antara user satu dengan user yang lain. Jika tidak ada username tersebut, maka akan memunculkan akun berhasil dibuat dan silahkan login. Selanjutnya yaitu diagram objek. Di sini diagram objek merepresentasikan semua objek yang terkait dengan fungsionalitas sistem yang ada pada BPMN. Nah, di sini di BPMN kami, orang yang melakukan daftar akun yaitu pencatat. Di sini kami mencontohkan diagram objek dari daftar akun. Nah, orang yang melakukan daftar akun tersebut atau user yang melakukan daftar akun tersebut adalah pencatat. Kemudian objeknya yaitu akun 1 sesuai dengan code yang ada pada Python kami. Kemudian username dan password untuk atributnya. Di sini kami mencontohkan username-nya Safa Arika dan passwordnya SHFARK. Yang selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, pada ERD ini menunjukkan relationship antar diagram. Yang pertama ada tabel akun. Nah, tabel akun ini memiliki atribut username dan password. Nah, selanjutnya ada tabel pemasukan yang memiliki atribut ID pemasukan, username, tanggal, kategori, serta jumlah. Yang selanjutnya ada tabel pengeluaran yang memiliki atribut ID pengeluaran, username, tanggal, kategori, dan jumlah. Dan yang terakhir ada tabel tabungan yang memiliki atribut ID tabungan, username, tanggal, dan jumlah. Nah, keempat tabel ini saling memiliki relationship. Yang pertama itu antara tabel akun dan tabel pemasukan memiliki relationship one to many, di mana satu akun itu bisa melakukan banyak pencatatan pemasukan. Yang selanjutnya pada tabel akun dan tabel pengeluaran, dan yang selanjutnya pada tabel akun dan tabel pengeluaran memiliki relationship one to many, yang artinya satu akun bisa melakukan banyak pencatatan pengeluaran. Dan yang terakhir ada relationship antara tabel akun dan tabel tabungan, di mana memiliki relationship one to many, yang artinya satu akun bisa melakukan banyak pencatatan tabungan. Dan yang selanjutnya itu ada kelas diagram. Kelas diagram itu merupakan salah satu tools untuk memudahkan kita dalam mendesain struktur program dengan paradigma OOP. Nah, pada kelas diagram ini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas abstrak. Pada kelas abstrak ini memiliki atribut username dan password, serta memiliki metode tambah akun. Yang selanjutnya ada kelas daftar, di mana kelas daftar ini merupakan subkelas dari kelas abstrak. Kelas daftar memiliki atribut yang sama seperti kelas abstrak, yaitu username dan password, serta memiliki metode tambah akun. Selanjutnya ada kelas login.
Kelas login ini memiliki atribut username dan password yang memiliki metode check. Dan selanjutnya itu ada kelas pencatatan, di mana memiliki atribut tanggal dan jumlah. Nah, selanjutnya ada kelas pemasukan, di mana kelas pemasukan ini merupakan subkelas dari kelas pencatatan. Pada kelas pemasukan ini memiliki atribut ID pemasukan, username, tanggal, kategori, serta jumlah. Dan memiliki metode tambah pemasukan, baca pemasukan, update pemasukan, serta hapus pemasukan. Nah, selanjutnya ada kelas pengeluaran. Nah, kelas pengeluaran ini merupakan subkelas dari kelas pencatatan yang memiliki atribut ID pengeluaran, username, tanggal, serta kategori dan jumlah. Yang selanjutnya memiliki metode tambah pengeluaran, baca pengeluaran, update pengeluaran, serta hapus pengeluaran. Dan yang terakhir ada kelas tabungan. Kelas tabungan ini merupakan subkelas dari kelas pencatatan yang memiliki atribut ID tabungan, username, tanggal, serta jumlah. Dia memiliki metode tambah tabungan, baca tabungan, update tabungan, serta hapus tabungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang code yang kami buat. Yang pertama, pada atas sendiri ada import SQLite 3 yang berarti untuk menyambungkan ke database SQLite yang sebelumnya sudah kami install, yaitu aplikasi SQLite. Kemudian from ABC, import ABC, abstract method digunakan untuk membuat abstract class. Lalu ada kelas abstract dalam kurung ABC dengan metode _ init, self username password pass, lalu add abstract method def tambah akun self pass. Di sini abstract method digunakan untuk membuat kelas kosong, makanya setelah metode tertulis pass. Berikutnya yaitu kelas daftar yang menginheritance ke kelas abstract atau kelas kosong tadi, yaitu dengan def yang sama, yaitu def init dan def tambah akun. Di sini di abstract class ini otomatis mengoverriding apabila digunakan di kelas berikutnya. Jadi tambah akun dan init ini overriding dari kelas abstract. Kemudian pada init akan terkonek ke database keuanganku. Lalu di creatable if not exist, ini maksudnya adalah jika tabel akun tersebut belum ada, secara otomatis akan membuat tabel akun. Sedangkan jika sudah ada, maka tidak perlu membuat kembali. Di sini username seperti yang pada fitur tadi, username bersifat unik dan username ini termasuk primary key. Kami mengatur sebagai primary key. Kemudian tambah akun, caranya sama, yaitu connect dengan database dulu, kemudian insert into tabel akun tadi dengan username dan password. Setiap metode atau setiap menjalankan database, kami akan menutup database tersebut yaitu dengan perintah count.close. Kemudian ada kelas login yang digunakan untuk login, di mana ada metode init dengan self username dan password. Lalu ada metode check yang digunakan untuk mengecek apakah username dan password tersebut ada atau tidak pada database, sama atau tidak. Di situ kami menggunakan, pertama untuk mengeceknya kami mengkonekkan dengan database sama seperti sebelumnya. Dengan array kami beri nama data, lalu dengan perintah select bintang from akun where username tanda tanya and password tanda tanya, maksudnya select atau memilih semua yang ada dalam tabel akun di mana username tersebut yang dimasukkan dan password yang dimasukkan. Setelah itu dari result tersebut kami kursor fetch one, maksudnya fetch one adalah hanya mengambil satu
dimana kemudian masuk ke decision if result. Apabila ada, maka akan menampilkan selamat datang di aplikasi keuanganku. Setelah itu akan masuk memanggil ke menu pilihan yang kedua. Kemudian jika tidak ada, maka akan muncul username atau password tidak sesuai. Setelah itu baru database akan kami close. Selanjutnya yaitu kelas pencatatan. Di pencatatan di sini kami menggunakan atribut yaitu tanggal dan jumlah, di mana pencatatan ini akan digunakan untuk inheritance, pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Yaitu di bawahnya ada kelas pemasukan dalam kurung pencatatan, berarti bahwa kelas pemasukan tersebut menginheritance dari kelas pencatatan. Pada kelas pemasukan yang menginheritance dengan kelas pencatatan ini, kami sama, yaitu ada init, kemudian ada tambah pemasukan, baca pemasukan, update pemasukan, dan hapus pemasukan sesuai dengan fungsi dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu init. Di dalam init ini create tabel if not exit pemasukan, sama seperti akun tadi. Apabila tidak ada tabel pemasukan akan dibuat. Kemudian ada metode tambah pemasukan, self username, tanggal, kategori, dan jumlah. Di sini kemudian bawahnya ada super init tanggal dan jumlah. Maksudnya adalah mengambil tanggal dan jumlah yang ada pada pencatatan tersebut, pencatatan yang kami inheritance itu. Kemudian ada username dan kategori. Ditambah ini ada insert into pemasukan, sama seperti tambah akun tadi. Kemudian di sini di kelas pemasukan ini kami menggunakan primary key ID pemasukan, di mana auto increment, jadi user tidak bisa memasukkan secara sendiri, jadi otomatis database-nya. Kemudian foreign key-nya username. Kemudian ada metode baca pemasukan dengan select bintang from pemasukan dan username tanda tanya. Di sini sama seperti tadi, yaitu select semua yang ada dalam tabel yang ada pemasukan, di mana username tersebut dimasukkan oleh user nanti akan ditampilkan. Kemudian update pemasukan, ada jumlah dan ID pemasukan. Di sini kami di aplikasi kami hanya bisa mengupdate jumlah. Makanya jumlah dan ID pemasukan ini digunakan untuk primary key, karena di primary key-nya ID pemasukan, maka ID pemasukan dibutuhkan untuk mengupdate pemasukannya. Kemudian ada hapus pemasukan. Di sini hapus, kami membutuhkan ID pemasukan untuk menghapus karena ID pemasukan tersebut adalah primary key-nya. Sama seperti tadi, setiap proses, setiap metode akan kami close database-nya dengan perintah close. Nah, selanjutnya itu ada kelas pengeluaran. Kelas pengeluaran ini menginheritance dari kelas pencatatan. Pada kelas pengeluaran ini ada dev init, dev tambah pengeluaran, baca pengeluaran, dev update pengeluaran, dan dev hapus pengeluaran. Pada dev init ini ada create tabel if not exist pengeluaran, yang artinya apabila belum ada tabel pengeluaran maka akan dibuat tabel pengeluaran yang memiliki atribut ID pengeluaran, username, tanggal, kategori, dan jumlah, di mana ID pengeluaran ini merupakan primary key pada tabel pengeluaran yang bersifat auto increment, yang artinya ID pengeluaran ini akan bertambah secara otomatis. Nah, pada tabel pengeluaran ini juga memiliki foreign key pada username dengan tabel akun. Nah, selanjutnya itu ada dev tambah pengeluaran yang memiliki atribut username, tanggal, kategori, dan jumlah. Nah, di situ ada super init tanggal jumlah, yang artinya tadi kan pada kelas pengeluaran ini menginheritance dari kelas pencatatan. Maka untuk tanggal dan jumlah, untuk dev tambah
pengeluaran ini mengoverriding dari kelas pencatatan. Nah, pada div tambah pengeluaran ini memiliki query insert into pengeluaran dengan username, tanggal, kategori, dan jumlah sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Dan yang selanjutnya ada div baca pengeluaran. Pada div baca pengeluaran ini memiliki query select bintang from pengeluaran query username. Nah, ini mengambil data pengeluaran sesuai dengan username yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya ada div update pengeluaran yang memiliki atribut jumlah dan ID pengeluaran, di mana memiliki query update pengeluaran set jumlah. Nah, update pengeluaran ini hanya bisa mengupdate pada atribut jumlah. Dan selanjutnya ada div hapus pengeluaran yang memiliki atribut ID pengeluaran. Nah, pada div hapus pengeluaran ini memiliki query delete from pengeluaran sesuai dengan ID pengeluaran yang akan dimasukkan oleh user. Dan yang selanjutnya ada kelas tabungan. Kelas tabungan ini juga menginheritance dari kelas pencatatan yang memiliki div init, div tambah tabungan, div baca tabungan, div update tabungan, dan div hapus tabungan. Div init ini memiliki query create tabel if not exist tabungan, yang artinya apabila belum ada tabel tabungan maka akan dibuat tabel tabungan dengan atribut ID tabungan, username, tanggal, dan jumlah, di mana ID tabungan ini merupakan primary key dari tabel tabungan dan bersifat auto increment. Dan yang selanjutnya pada tabel tabungan ini memiliki foreign key username pada tabel akun. Dan selanjutnya ada div tambah tabungan. Div tambah tabungan ini memiliki atribut username, tanggal, dan jumlah, serta memiliki query insert into tabungan yang sesuai dengan username, tanggal, dan jumlah yang dimasukkan oleh user. Dan yang selanjutnya ada div baca tabungan yang memiliki atribut username yang memiliki query select bintang from tabungan with username, di mana akan menampilkan data pencatatan tabungan sesuai dengan username yang dimasukkan oleh user. Dan selanjutnya ada div update tabungan yang memiliki atribut jumlah dan ID tabungan dan memiliki query update tabungan set jumlah where ID tabungan, yang maksudnya itu pada div update tabungan ini akan mengupdate data tabungan sesuai dengan ID tabungan yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya itu ada div hapus tabungan yang memiliki atribut ID tabungan dengan query delete from tabungan where ID tabungan, di mana akan menghapus data tabungan sesuai dengan ID tabungan yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu login. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode menu login dan metode menu pilihan. Metode menu login ini berisi bahwa untuk menampilkan pilihan menunya apa saja dan untuk variabel jawab dengan menginputkan pilihan menu tersebut. Kemudian pada div menu pilihan atau metode menu pilihan ada perulangan while true yang dijalankan apabila benar. Lalu ada jawab sama dengan menu login, bahwa jawab itu dari metode menu login, memanggil metode menu login. Jika jawab sama dengan 1, maka akan membuat objek akun 1 yaitu pada kelas daftar dengan menginputkan username dan password. Kemudian akun 1 atau objek tersebut akan memanggil metode tambah akun atau menjalankan metode tambah akun. Lalu print akun berhasil dibuat, silahkan login apabila username tersebut tidak ada yang sama. Kemudian elif jawab sama dengan 2 akan membuat objek akun 2 yang akan menjalankan kelas login, di mana akan masukkan username dan password. Kemudian objek akun 2 tersebut akan memanggil metode check
pada kelas login dan menjalankannya. Kemudian Elif jawab sama dengan 3 akan break, yaitu keluar dari perulangan. Jadi apabila close akan keluar dari perulangan. Nah, yang selanjutnya itu ada menu fitur. Menu fitur ini ada beberapa pilihan menu, yaitu yang pertama pemasukan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga tabungan, dan yang keempat logout. Dan ada dev menu pilihan 2 dengan menggunakan perulangan while true. Nah, pada perulangan while true ini ada jawab sama dengan menu fitur. Jadi memanggil lagi dev menu fitur. Nah, apabila if jawab sama dengan 1, maka akan membuat objek catat 1 dan memanggil fungsi pemasukan. Nah, pada fungsi pemasukan ini apabila menjawab 1, maka jawab 1 itu akan memanggil menu pemasukan. Nah, pada menu pemasukan ini apabila jawab sama dengan 1, maka kata 1 itu akan menjalankan fungsi baca pemasukan dengan memasukkan username. Dan selanjutnya apabila Elif jawab 1 sama dengan 2, maka objek catat 1 itu akan menjalankan def tambah pemasukan, dan user akan memasukkan username, tanggal pemasukan, kategori pemasukan, dan jumlah pemasukan. Lalu apabila berhasil ditambahkan, maka akan mengeprint pemasukan berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya Elif jawab 1 sama dengan 3, maka objek catat 1 akan menjalankan def update pemasukan dengan memasukkan jumlah pemasukan yang baru dan memasukkan ID jumlah yang akan diupdate. Dan selanjutnya Elif jawab 1 sama dengan 4, maka objek catat 1 itu akan menjalankan hapus pemasukan, dan user harus memasukkan ID yang akan dihapus. Dan selanjutnya Elif jawab 1 sama dengan 5 sama dengan break, maka program akan keluar dari perulangan tersebut. Nah, selanjutnya apabila pada menu fitur itu Elif jawab sama dengan 2, maka akan membuat objek catat 2 dan memanggil fungsi menu pengeluaran. Nah, pada menu pengeluaran apabila if jawab 2 sama dengan 1, maka objek catat 2 itu akan menjalankan def baca pengeluaran. Nah, user harus memasukkan username. Dan selanjutnya Elif jawab 2 sama dengan 2, maka objek catat 2 akan menjalankan def tambah pengeluaran. Dengan username harus memasukkan username dan memasukkan tanggal pengeluaran, kategori pengeluaran, dan memasukkan jumlah pengeluaran. Elif jawab 2 sama dengan 3, maka objek catat 2 itu akan menjalankan def update pengeluaran dengan memasukkan jumlah pengeluaran yang baru dan ID pengeluaran yang akan diupdate. Dan selanjutnya Elif jawab 2 sama dengan 4, maka objek catat 2 akan menjalankan def hapus pengeluaran dengan memasukkan ID pengeluaran yang akan dihapus. Dan selanjutnya Elif jawab 2 sama dengan 5, maka akan break dan keluar dari perulangan while true itu. Maka akan break dan keluar. Elif jawab 2 sama dengan 5, maka akan break dan keluar dari perulangan while true itu. Dan yang selanjutnya apabila pada fungsi menu fitur tadi Elif jawab sama dengan 3, maka akan membuat objek catat 3 dan menggunakan def tabungan. Lalu melakukan while true lagi, dan apabila jawab 3 sama dengan, maka akan memanggil def menu tabungan. If
jawab 3 sama dengan 1, maka objek catat 3 akan menjalankan def baca tabungan. Dan user harus memasukkan username. Dan selanjutnya elif jawab 3 sama dengan 2, maka objek catat 3 akan menjalankan def tambah tabungan dengan masukkan username, masukkan tanggal tabungan, dan masukkan jumlah tabungan. Selanjutnya elif jawab 2 sama dengan 3, maka objek catat 3 itu akan menjalankan def update tabungan dengan masukkan jumlah tabungan yang baru dan ID tabungan yang akan diupdate. Selanjutnya elif jawab 2 sama dengan 4, maka objek catat 3 akan menjalankan def hapus tabungan dengan masukkan ID tabungan yang akan dihapus. Dan selanjutnya elif jawab 3 sama dengan 5, maka akan break dan keluar dari perulangan itu. Apabila else, masukkan pilihan menu yang benar. Dan selanjutnya itu apabila pada menu fitur tadi elif jawab sama dengan 4, maka akan break dan keluar dari perulangan itu. Dan apabila else, akan mengeprint masukkan pilihan menu yang benar. Dan yang selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan aplikasi keuanganku ini.
Nah, sekian presentasi dari kami. Kami harap aplikasi keuanganku ini kedepannya dapat dikembangkan lebih baik lagi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.